Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah secara daring, terkhusus bagi saudara-saudari yang baru pertama sekali mengikuti ibadah di Gereja Paul Tedusan. Apabila saudara-saudari memerlukan informasi lebih jelas tentang seluruh kegiatan Paul Tedusan, dapat menghubungi Sekretaris Majelis Jemaat Gereja. Kita memasuki hari Minggu kedua setelah Trinitatis. Ibadah ini dilayani oleh Bapak Pendeta Era Manik Sarjana Teologi dari Gereja Kristen Papak Daerah. Sebagai pelayan firman, beserta segenap pelayan yang bertugas, kita diajak untuk menghayati tema panggilan memelihara Allah. Saudara-saudari dapat mengikuti atau menyesuaikan ajakan berdiri dan duduk maupun dalam tata ibadah sesuai dengan keadaan. Mari kita lebih dahulu masuk dalam sabda. Jiwa yang terkasih, mari kita membuka ibadah ini dengan bernyanyi Arpa. Serta
Kebaktian minggu kedua setelah Trinitatis ini dimulai di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Benar dan Kudus, Engkau melawan dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak, tetapi menginginkan orang-orang yang rendah hati. Karena itu kami memohon kepadamu, tolonglah kami menjauhi kesombongan, supaya kami rendah hati, lemah lembut, penuh cinta kasih, jujur dan sopan terhadap sesama manusia, oleh karena anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan amanat hidup baru, kita kembalikan pujian dari satu hal telah kuminta. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru sebagai cerminan hidup kita sehari-hari yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-22 yang berbunyi demikian. Nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh,
dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita, di tengah-tengah masyarakat dan di seluruh dunia. Untuk itu marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk mampu melakukan firman-Mu. Amin. Kita kembalikan kidung pujian dari kidung Jemaat nomor 38, telah kutemukan dasar kuat, ayat 3 dan 4. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan sudah memberitahukan hukum-Nya kepada kita. Kita sudah tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita. Marilah kita sejenak merenungkan perbuatan-perbuatan kita dalam 1 minggu ini. Apakah yang kita lakukan itu sudah berkenan kepada Tuhan? Inilah saatnya kita mengakui segala kelemahan dan kelalaian kita melakukan hukum-Nya. Dengan menyesali dosa-dosamu, rendahkanlah hatimu dan akuilah segala dosamu di hadapan Tuhan. Berdoa kepada-Nya. Jemaat diundang untuk menaikkan doa pribadi masing-masing. Saudara-saudari yang telah mengaku dosanya, ingatlah bahwa Tuhan menyambut setiap orang yang jujur mengaku dosa-dosanya. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjanjikan keampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mengandalkan anugerah dan kasih-Nya, maka saat ini juga dosa kita telah diampuni. Sambutlah Yesus, tinggalkanlah cara hidupmu yang lama. Kejarlah apa yang baik, lakukanlah kehendak Tuhan dan kasihilah sesamamu.
Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan pembacaan epistel pada minggu ini, kita kembalikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 61 ayat 1 dan 3. Sungguh indah Allah. Marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistel dan sebagai pendahuluan khotbah yang terambil dari kitab Wahyu pasal 7, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ketiga, dan kita akan membaca secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Orang-orang yang dimeteraikan dari bangsa Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Jemaat yang terkasih, kita kembalikan pujian dari lagu Tuhan adalah Gembalaku.
Umat Allah, marilah berdiri bersama-sama semua orang di segala zaman dan berbagai tempat. Mari mengakui iman percaya kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Dalam sikap sempurna, biarlah hati dan mulut kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih, yang mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Imam Manik, kita kembali akan puji dari Kidung Jemaat nomor 60, Hai Makhluk Alam Semesta, ayat 1 dan 4. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya memelihara hati dan kehidupanmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Amin. Shalom. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi yang berbahagia ini. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Imamat, pasal 25, ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai,
dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi, janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun. Sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai. Dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang percaya kepada Yesus Kristus di dalam kehidupannya, jemaat Persekutuan Oikumene Tanjung Sari, begitu juga jemaat Tuhan lainnya dimanapun berada. Pada saat ini kita disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Bagaimanakah kehidupan orang-orang percaya ketika di dalam perjanjian lama? Bagaimanakah orang-orang yang diselamatkan? Bagaimanakah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan melalui bimbingan Tuhan yang disampaikan kepada Musa di dalam pelayanannya? Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada tradisi hidup, ada tradisi iman yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan pada saat itu, yaitu orang Israel, saudara-saudara. Bahwa di dalam kehidupan mereka harus mengikuti pola hidup sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Khotbah kita pada hari ini adalah ketika Tuhan menuntun bangsa Tuhan melalui bimbingan Tuhan, melalui Musa. Bagaimanakah orang-orang percaya, bagaimanakah orang yang diselamatkan oleh Tuhan akan berlaku, akan berbuat, akan bertindak di dalam kehidupannya ketika mereka telah sampai ke tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada kehidupan orang-orang yang percaya. Saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan? Pertama, saudara-saudara, bahwa melalui pola hidup mereka harus melakukan satu perhentian ketika mereka telah mengelola berkat, ketika mereka telah mengelola tanah yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya pada saat itu. Pertama, saudara-saudara, bahwa bangsa yang diselamatkan, yang dimenangkan oleh Tuhan, diberikan kesempatan untuk mengelola tanah yang diberikan Tuhan selama 6 tahun, saudara-saudara.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian selanjutnya pada tahun ke-7 menjadikan ataupun merupakan tahun perhentian bagi orang-orang percaya yang telah menerima berkat Tuhan dalam hal pengelolaan tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentu Sabat apa yang mau kita lihat di sini, Sabat ini adalah bentuk pemujaan bagi Tuhan, bentuk kesetiaan dari manusia untuk Tuhan yang disampaikan melalui pemujaan hari Sabat kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bahwa orang-orang percaya bahwa orang-orang yang telah dimenangkan oleh Tuhan harus mau dan harus tunduk hidupnya dalam pola yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kitab Kolose 3 ayat 23 dikatakan di situ, saudara-saudara, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, manusia diberikan Tuhan kesempatan untuk mengelola ladangnya selama 6 tahun. Saya rasa itu sudah waktu yang cukup untuk menikmati tanah yang diberikan oleh Tuhan. Bahwa selama 6 tahun mereka bekerja, harus hidup menurut tuntunan dan pertolongan Tuhan. Sehingga selama 6 tahun mereka bekerja bukan atas dasar keinginannya sendiri. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bahwa mereka melakukan pekerjaan itu dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kenapa dikatakan harus ada tahun perhentian bagi tanah itu? Kita mau melihat sebenarnya bukan tertuju kepada tanah yang disampaikan oleh Tuhan. Tetapi apa yang mau kita lihat di sini, ini adalah merupakan pengajaran dari Allah tentang pola dan perilaku hidup manusia kepada Tuhan. Bahwa ketika mereka memuji, ketika mereka melakukan sabat bagi tanah itu, sabat bagi Tuhan, sebenarnya bukan kesetiaan mereka kepada tanah itu, tetapi sabat itu adalah menunjukkan kesetiaan manusia itu kepada Sang Pencipta, saudara-saudara. Sehingga melalui tuntunan firman Tuhan, melalui Kolose 3 tadi, yang mengatakan bahwa apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Maka ketika jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika melakukan satu pekerjaan, maka kita harus melihat apa yang harus kita kerjakan dari sudut tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel hidup dalam tuntunan Tuhan. Bangsa pilihan Tuhan hidup dimerdekakan oleh Tuhan. Sehingga saudara-saudara, apapun yang dilakukan oleh manusia pada saat itu, dan apapun yang dilakukan oleh manusia pada saat ini adalah merupakan bentuk ataupun wujud kesetiaan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan telah memberikan dan Tuhan telah membimbing kita untuk melakukan aktivitas kita di dalam kehidupan kita. Maka oleh karena tuntunan Tuhan, maka kita harus memuji dan memuliakan Tuhan lewat perilaku kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bahwa 6 tahun itu adalah waktu yang cukup lama bagi manusia untuk menikmati atas berkat yang diberikan oleh Tuhan. Maka saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa yang mau kita lihat di sini, saudara-saudara? Kita harus memahami bahwa manusia itu jangan hidup serakah di dalam kehidupannya. Bahwa manusia itu jangan hidup egois di dalam kehidupannya. Bahwa manusia itu juga harus hidup berbagi kepada orang lain, saudara-saudara. Apa yang mau kita lihat?
Melalui firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini, saudara-saudara, bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam berkat yang kita terima di dalam diri kita, kita harus membagikan berkat itu juga kepada orang lain, saudara-saudara. Di situasi dan kondisi hari ini, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui kondisi lingkungan kesehatan, oleh karena gangguan virus COVID-19, tentu saudara-saudara, kita banyak terganggu beraktivitas, baik aktivitas sosial, baik aktivitas pekerjaan. Pekerjaan itu baik mungkin di kantor, mungkin di transportasi, pekerjaan kita mungkin di wira swasta, di pasar, itu terganggu saudara-saudara. Maka tentunya oleh karena itu berkat-berkat mungkin ada berkurang di dalam kehidupan kita. Tentu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini disampaikan kepada kita bahwa kita harus bisa hidup berbagi di dalam kehidupan kita. Berbagi kepada orang lain melalui berkat yang kita terima untuk kita berbagi kepada orang yang membutuhkan oleh karena gangguan virus COVID-19, saudara-saudara. Kita kembali lihat dulu di ayat yang ke-6 apa yang dikatakan. Hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun Sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa itu menjadi Sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7. Pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya perdamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negeri. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita di pagi yang berbahagia ini, bahwa semua apa yang kita miliki, hasil dari usaha kita, kita harus bisa berbagi kepada orang lain. Bahwa apa yang kita miliki itu bukan hanya untuk kita nikmati sendiri, tetapi itu mari kita berbagi kepada orang lain, saudara-saudara. Dalam kehidupan bangsa Israel, saudara-saudara, bahwa ketika di tahun Yobel, ketika di tahun Sabat, saudara-saudara, maka mereka akan memberikan secara gratis apa yang tumbuh di ladang mereka, anggur mereka, semua tanaman-tanaman yang menghasilkan kehidupan bagi manusia, itu layak dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, saudara-saudara. Pertanyaannya dalam kehidupan kita hari ini, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, maukah ataupun sudahkah kita berbagi kepada orang lain yang membutuhkan uluran tangan dari kita, saudara-saudara? Bapak Ibu yang terkasih, mungkin bagi kita tidak ada artinya sedikit, tetapi bagi orang yang sedikit itu mungkin bisa mempunyai arti yang begitu besar, saudara-saudara. Maka sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengatakan telah mengenal Yesus yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan manusia yang berdosa, maka mari kita berkorban sedikit kepada lingkungan. Maka mari kita berkorban sedikit untuk tetangga kita. Maka mari kita berkorban untuk lingkungan kita. Mari kita bersosial bagi sesama. Mari kita bersosial juga bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan,
Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, hari ini kita mempunyai dua tugas yang disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu harus mencintai dan harus memelihara alam dan lingkungan, saudara-saudara. Kita harus memahami dan harus menyadari, saudara-saudara, bahwa tanah ini adalah titipan ataupun kepercayaan Tuhan kepada kita untuk kita kelola di dalam kehidupan kita. Bahwa tanah ini menjadi sumber kesejahteraan bagi kita dan sumber kesejahteraan juga bagi orang lain, saudara-saudara. Walaupun kita menikmati tanah yang telah kita miliki, kita membeli ladang kita, tetapi pemilik yang sebenarnya itu adalah Tuhan yang memberikan kepercayaan kepada kita. Maka mari kita pelihara tanah itu dengan baik, saudara-saudara. Kemudian kedua, saudara-saudara, tugas yang harus kita lakukan, selain daripada kita harus memelihara tanah, maka kita harus mewujudkan kasih kita kepada orang lain sebagai perwujudan bahwa di dalam diri kita telah tumbuh kasih Yesus yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, maka apa yang harus kita lihat dan harus kita respon dalam kehidupan kita? Yobel yang disampaikan oleh firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudara. Pertama, saudara-saudara, bahwa Yobel itu untuk kemakmuran dan kesejahteraan serta kemenangan. Demikianlah firman Tuhan menyapa kita pada pagi yang berbahagia ini. Biarlah Tuhan memberkati firman-Nya dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu, Engkau menyapa kami agar dalam kehidupan kami selalu memelihara atas apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kami, menjadi sumber kesejahteraan bagi diri kami, menjadi sumber kesejahteraan bagi lingkungan, menjadi sumber bagi kesejahteraan orang lainnya Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk bangsa yang kami cintai ini, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin bangsa dan negara kami ya Tuhan. Mulai dari presiden, gubernur, para wali kota, bupati, hingga ke desa-desa ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat Indonesia ini ya Tuhan. Bapa di sorga, begitu juga situasi dan kondisi ini atas virus COVID-19 yang mengkhawatirkan kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan memulihkan atas apa yang kami takutkan saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati seluruh tim medis agar oleh berkat dan penyertaan-Mu mereka dapat menemukan obat untuk kesembuhan, menemukan vaksin untuk menguatkan bagi orang-orang yang kami kasihi ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa kepadamu secara khusus buat pelayanan di gerejamu ini ya Tuhan, di gereja Oikumene Tanjung Sari ini. Biarlah Tuhan memberkati seluruh pengerjamu, biarlah Tuhan memberkati seluruh BPH, agar melalui pelayanan-pelayanan mereka jemaat-Mu selalu disegarkan, jemaat-Mu selalu dikuatkan oleh karena kebenaran firman-Mu Tuhan. Walaupun pelayanan ini Tuhan berubah melalui pelayanan online yang selama ini kami lakukan pelayanan tatap muka. Tetapi biarlah Roh Tuhan, Roh Kudus untuk memberikan hikmat dan pengetahuan bagi orang-orang yang kami layani melalui pelayanan online, melalui pelayanan YouTube yang diselenggarakan oleh gereja Oikumene Tanjung Sari ini ya Bapa.
Bapa di sorga, begitu juga Engkau memberkati kesehatan jemaat-Mu. Mungkin ada yang sakit Tuhan, biarlah kesembuhan datangnya dari Tuhan. Begitu juga Tuhan, oleh karena situasi dan kondisi ini mungkin terganggu perekonomian jemaat-Mu, biarlah Tuhan membuka rezeki-rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, sehingga mereka dapat dimenangkan, sehingga mereka dapat bersyukur karena Tuhan memperhatikan kehidupan orang-orang percaya kepadamu. Begitu juga kami berdoa kepada seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja ini Tuhan. Berkati di dalam pekerjaan, berkati di dalam karir, berkati di dalam pendidikan, berkati di dalam cita-citanya. Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatu bagi orang-orang yang Engkau kasihi. Kami juga berdoa kepadamu buat jemaat-Mu, buat pasangan hidup suami istri jemaat-Mu Tuhan. Juga Tuhan memberkati sehingga jemaat-Mu sehati sepikir di dalam kehidupannya, menjalani kehidupannya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa di sorga. Begitu juga mungkin ada jemaat-Mu yang sudah waktunya untuk memiliki jodoh. Tuhan mempersiapkan jodoh bagi mereka, dan mereka akan dapat Engkau satukan oleh waktu yang Tuhan tentukan ya Tuhan. Bapa di sorga, begitu juga kami berdoa kepadamu secara khusus kepada jemaat-Mu Bapak Sintua Jack Siner Damanik. Biarlah Tuhan memulihkan dia dari sakit yang dialaminya ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kepadanya sehingga pemulihan datang dari kuasa Tuhan. Bapa di sorga, inilah hidup kami. Biarlah berkat dan tangan pengasihan Tuhan selalu menyertai dalam kehidupan kami. Kami sampaikan dan serahkan doa kami ini kepadamu Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Saudara-saudari, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan baginya. Dengarlah pesan Alkitab sebagaimana dinyatakan dalam kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat 24 sampai ayat yang ke-25 yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Demikian firman Tuhan. Kita akan baca dari kitab Jemaat nomor 337, betapa kita tidak bersyukur. Saudara-saudari, mari menyerahkan persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah, ungkapan syukur atas berkat yang Tuhan limpahkan.
kami nyatakan melalui persembahan yang telah terkumpul ini. Jadikan persembahan ini sebagai berkat yang dapat menunjang penata layanan di gereja dan dapat menopang tugas kesaksian gereja di tengah dunia ini. Berikanlah roh hikmat-Mu kepada setiap orang yang dipercayakan untuk mengelolanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah, beritakan Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari, berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.